wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dan menganalisis kritisi artikel yang berjudul Green Competitive Edge, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Nah, yang pertama, ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Pertama, ada motivasi atau isu penelitiannya. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya ada research gap. Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, salah satunya dengan melihat kinerja ekonomi atau economic performance yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari tahun 2013. Selanjutnya ada fenomena. Dalam era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada penciptaan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan etika perilaku kinerja ekonomi. Menurut Wulandari tahun 2013. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Yang kedua, ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang A, citra perusahaan berawal dari persepsi publik terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu menurut Fett et al. Tahun 2000. Yang B, kegiatan usaha yang baik saat ini adalah kegiatan usaha yang mampu meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehingga juga dapat menjamin keberlangsungan usaha menurut Hart tahun 1995, M.Q. Williams, dan Siegel tahun 2001. Kemudian ada yang C, banyak pemerintah negara berkembang telah menerapkan strategi pertumbuhan hijau, rasional yang komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif baru. Menurut Altenbrook tahun 2018. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskannya dengan baik. Dan yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, kebaruannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan perusahaan, citra, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi yang dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau secara parsial pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Novelty dalam penelitian ini sudah cukup jelas. Yang keempat, apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini?
Yang pertama, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah keunggulan kompetitif hijau berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah Grand Competitive Edge Plan memoderasi hubungan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah Grand Competitive Edge Plan memoderasi hubungan corporate image berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Dan yang ketujuh, apakah Grand Competitive Edge Plan memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Research question dalam penelitian ini sudah cukup jelas. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Edge Plan memoderasi hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Edge Plan memoderasi hubungan corporate image terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Edge Plan memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritiknya, peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusinya yaitu kinerja ekonomi adalah kinerja relatif perusahaan atau berubah dari tahun ke tahun dalam kelompok industri sejenis atau industri yang beroperasi di bisnis yang sama, yang dicirikan oleh besar kecilnya pengembalian tahunan perusahaan. Kinerja ekonomi diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan kontribusi penelitian dengan cukup jelas. Selanjutnya yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Tidak ada. Untuk kritiknya, penelitian tidak menjelaskan teori apa yang digunakan dalam penelitiannya. Seharusnya, peneliti memberikan grand theory yang ia gunakan dalam penelitian tersebut. Dan yang kedelapan, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Tidak ada. Untuk kritiknya, penelitian tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan judul penelitian ini. Seharusnya, peneliti memberikan grand theory yang ia gunakan dalam penelitian tersebut. Dan yang kesembilan, buatlah kerangka konseptual. Nah, berikut kerangka konseptual yang dibuat oleh reviewer. Untuk kritiknya, peneliti tidak menampilkan atau menjelaskan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Kerangka konseptual tersebut merupakan hasil dari reviewer. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya?
yaitu H1 kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, H2 citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, H3 kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, H4 keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, H5 green competitive expansion memoderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi, H6 Green Competitive Expansion memoderasi hubungan corporate image dengan kinerja ekonomi. H7 Green Competitive Expansion memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang A, rancangan penelitiannya yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Untuk kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Yang B, ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada variabel dependen yaitu economic performance. Diukur menggunakan ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div dibagi P0 dikurang MRI. Kemudian ada variabel independen. Yang pertama ada environmental performance. Diukur menggunakan yang A, gold sama dengan 5 per has consistently demonstrated environmental. Yang B ada green 4 per has carried out environmental management. Yang C blue 3 per has made effort to recur environmental management. Yang D ada red 2 per environmental management is not carried out as required by law. Yang E black sama dengan 1 per deliberately commenting on act or negligence which result in violation or environmental damage of regulation. Dan yang kedua ada corporate image, diukur menggunakan corporate image sama dengan C per N. Yang ketiga ada corporate social performance. Nah, diukur menggunakan yang pertama ada EMRP dan yang kedua ada SPRP. Selanjutnya yang keempat yaitu ada green competitive expansion, diukur menggunakan yang pertama ada R&D intern, yang kedua ada profitabilitas, yang ketiga ada sales growth. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada yang C, teknik penarikan sampel. Untuk pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam informasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Yang D ada unit analisis. Nah, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode tahun 2013 sampai 2017. Sampel yang didapat yaitu 13 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 65 data observasi. Untuk kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Yang E, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI yang diakses melalui www.idx.com dan website masing-masing perusahaan yang sedang diambil sampelnya.
Untuk kritiknya, penulis cukup jelas dalam informasikan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang F, ada uji kelayakan model, analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu FU 9.0. Untuk kritiknya, tidak ada kritik, peneliti cukup jelas dalam menginformasikan uji kelayakan model. Yang G, ada metode analisis data. Pada penelitian ini tidak dijelaskan metode pengujian untuk pemilihan model regresi data panelnya, yaitu dengan uji Chow, uji Hussman, dan uji Lagrange multiplier. Namun untuk hasil uji kelayakan model, coefficient determinant, uji hipotesis, dan analisis regresi data panel sudah dijelaskan dengan baik. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan regresi data panelnya itu EP sama dengan 15,44666 ditambah 0,047956 ENP ditambah 0,157367 CI ditambah 0,414844 CSV ditambah 141,5330 GCA ditambah 9,30309,344 ENP dikali GCA. Untuk kritik, peneliti sudah cukup jelas dan menampilkan persamaan regresi data panelnya. Yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitiannya. Yang A, ada analisis statistik deskriptif, tidak dijelaskan dan digambarkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang B, ada hasil uji kelayakan model, yaitu uji F. Gambarnya seperti ini. Nah, dari tabel di atas menunjukkan bahwa F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas F statistik kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel independen mempengaruhi ekonomi performance dengan green competitive edge band sebagai variabel pemoderasi, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Kemudian yang C, ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua ada corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance. Dan yang keempat green competitive edge band berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kelima environmental performance setelah dimoderasi dengan green competitive edge band berpengaruh terhadap economic performance. Yang keenam, corporate image setelah dimoderasi dengan green competitive edge band
tidak berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketujuh, corporate social performance setelah dimoderasi dengan green competitive achievement tidak berpengaruh terhadap economic performance. Yang ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Yang pertama ada kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, lingkungan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan koefisien yang lebih besar. Nilai citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan simpulan dan penelitian tersebut. Untuk keterbatasannya tidak ada. Kritiknya, peneliti belum memberikan penjelasan terkait keterbatasan. Selanjutnya, implikasi tidak ada. Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasilnya sebagai masukan bagi perusahaan. Nah, sekian dan terima kasih review dan analisis kritis artikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.